Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita bisa bersama kembali dalam renungan hari ini, cara menghindari sakit hati. Kadang-kadang karena kita merasa tidak enak dengan orang lain, kepada teman, atau karena ia adalah orang yang dekat, maka kita terpaksa melakukan hal-hal yang melawan hati kecil dan akhirnya menimbulkan suatu tekanan di dalam batin. Bagaimana jika keadaan tidak seperti yang kita harapkan? Misalkan kita sudah rela berkorban demi seseorang, namun ternyata kita dikhianati dan dibohongi. Tentu bukan saja merasa sedih, tetapi sakit hati. Meskipun sakit hati, kita memendamnya seorang diri. Ingin curhat kepada orang lain, tetapi kita punya ketakutan akan disebarluaskan. Didiamkan malah semakin sakit rasanya. Berulang kali kita berusaha memaafkan, mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, namun seringkali juga kita jatuh ke dalam lubang sakit hati lagi. Apakah kita yang salah mengambil tindakan, atau memang kita yang tampak bodoh di mata orang lain, sehingga orang lain dengan mudah menyakiti kita? Jangan biarkan diri kita berputar dalam lingkaran sakit hati, sebab kita punya hak untuk mengambil sikap dan menguasai diri. Daripada kita tersiksa dengan kesalahan orang lain, alangkah lebih baik kita mengubah haluan pikiran kita ke arah yang lebih tepat, ke arah yang lebih positif. Maka kita dapat melakukan beberapa cara untuk meminimalisir potensi terjadinya sakit hati. Cara ini sedikit membantu kita untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, terutama kesehatan mental kita. Terlalu memikirkan kepentingan orang lain tidak selamanya tepat. Ketika pesawat mengalami masalah penerbangan di atas awan, dan bila keadaan darurat, pasti diperdengarkan kepada seluruh penumpang pesawat untuk menggunakan alat bantu pernafasan. Dan yang terlebih dahulu menggunakan alat bantu pernafasan adalah diri kita sendiri. Tujuannya adalah ketika kita aman, maka kita akan dapat membantu yang lainnya yang ada di dekat kita, anak, saudarakah, atau yang lainnya. Saudara, kita bukanlah robot atau manusia besi yang tahan banting. Kita punya keterbatasan dalam segala hal, termasuk ketahanan mental. Seseorang yang tampak kuat di hadapan kita tidak pernah tahu apakah ia rapuh, apakah ia pernah menangis, apakah ia pernah mengalami kesendirian. Jangan kita memaksakan diri untuk sesuatu yang sudah kita tahu akan menjadi masalah dan akan menyiksa diri kita. Beberapa cara atau trik yang dapat kita lakukan adalah berpikirlah dengan benar. Saudara, adanya hubungan darah atau hutang budi kepada seseorang seringkali membuat kita sulit menolak permintaan mereka, yang walaupun kadang menolak hal-hal yang benar yang menurut kita itu tidak layak kita lakukan. Tetapi ketika kita tidak menurutinya, kita punya ketakutan dibilang kacang lupa kulit, enggak enak hati, dan suatu hari telinga kita mendengar komentar-komentar mereka yang sama sekali tidak tepat dan membuat kita sakit hati. Kita punya kewajiban untuk berbuat yang benar, sebab berbuat baik belum tentu benar menurut firman Tuhan. Baik menurut manusia belum tentu tepat bagi Tuhan Allah kita. Namun, hal-hal yang benar itu sudah pasti tepat. Dan Tuhan memberitahukan kebenaran melalui firman-Nya. Terlalu memikirkan kepentingan orang lain membuat kita sering mengabaikan risiko. Sebab cara kita melihat dan cara kita berpikir
itu hanya sebatas manusia, maka di sanalah terbuka kesempatan terjadinya sakit hati, kecewa, dan kepahitan. Sehingga saat ini mulailah dengan mengingatkan pada diri kita bahwa segala perbuatan yang salah harus berani kita tolak dan perbuatan yang benar harus berani kita kedepankan. Belajarlah untuk berani menjadi diri sendiri, sebab itu sangat penting. Kita tidak dapat hidup dengan rasa sakit hati yang berkepanjangan. Mulai saat ini, jadilah tuan dan majikan bagi diri kita. Stop menyiksa diri sendiri dengan pikiran-pikiran yang lemah, yang diintimidasi. Jangan terlalu menimbang dengan perasaan. Ruginya kita yang selalu pakai perasaan dalam hal apapun, sampai-sampai kita mengesampingkan logika. Orang yang sedikit-sedikit memakai perasaan mudah mengalami kepahitan. Sedikit-sedikit nggak enakan sama si A, si B, sehingga kita menjadi korban perasaan. Lihatlah setiap hal dengan kacamata firman. Mintalah hikmat kepada Tuhan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Dengan sengaja membiarkan yang salah itu terjadi, sama saja dengan membiarkan diri kita tersakiti. Mungkin bagi kita, apa yang kita lakukan adalah baik dan sudah baik. Tetapi tidak pernah kita sangka, kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu menjadi bumerang bagi diri kita. Langkah selanjutnya adalah ketahuilah kemampuan diri sendiri. Jikalau kita tidak mampu memberi banyak, maka janganlah kita paksakan untuk mencari yang kurangnya. Sesuatu yang dipaksakan bukan hanya menjadi beban mental, namun berakibat tidak baik bagi pertumbuhan rohani. Itu sama halnya dengan memaksakan diri melakukan hal yang bertolak belakang dengan hati kecil kita, yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Meskipun itu menyenangkan hati orang lain, sementara kita sendiri akan kepikiran terus dan perasaan bersalah itu selalu ada. Oleh sebab itu, beranikan diri kita untuk melakukan sesuai kemampuan diri kita dan jangan sekali-kali melangkahi batasan yang ada. Hal yang paling penting kita lakukan adalah senantiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita semakin peka akan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita akan semakin diberi kepekaan apakah kita harus melakukannya atau tidak. Dengan demikian, kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Ini hanyalah sebagian yang dapat saya bagikan kali ini. Di lain kesempatan akan saya bahas lagi renungan seputar masalah hati yang mungkin sedang dialami oleh banyak di antara kita. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kekuatan baru bagi kita yang sedang mengalami kelemahan dan kehilangan semangat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah Bapa yang paling baik dan paling mengerti akan hidup dan isi hati kami. Saat ini, Bapa, lihatlah anak-anak-Mu perempuan dan anak-anak-Mu laki-laki yang sedang mengalami pergumulan berat ataupun keterpurukan. Hati kami yang sedang mengalami kesusahan, himpitan, dan tekanan batin. Kami mau serahkan semua beban kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Berilah kepada kami kekuatan yang baru, agar kami dapat dengan teguh berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Dan berilah kepada kami hati yang tenang, sehingga kami tidak melakukan hal apapun yang mendahului kehendak-Mu. Kami percaya, Bapa, Engkau sudah dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.